Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala tumbuh-tumbuhan di dunia ini yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, yang telah mengajari kita, yang telah menganjurkan kita untuk menuntut ilmu sehingga dengan ilmu memudahkan kita hidup di dalam dunia, juga memudahkan kita hidup di akhirat kelak. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video-video saya sebelumnya, saya pernah membuat itu tentang pembuatan obat mujarab yang sumbernya dari daun sanamaki. Namun pada kesempatan ini kita tetap membuat obat cuma untuk penyakit yang berbeda yang bersumbernya dari daun sanamaki. Karena daun sanamaki ini sendiri dapat menyembuhkan bermacam penyakit. Satu batang pohon sanamaki ini cuma cara buatnya yang berbeda dengan bahan-bahan lain yang berbeda. Ini dapat mengobati kita dengan 15 macam penyakit. Hanya saja saya telah membuat tutorial atau video cuma 2 video. Yaitu satu tentang untuk menghilangkan sakit di dalam dada. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan membuat bagaimana kita mengambil manfaat dari kayu sanamaki ini untuk dapat mengobati penyakit dingin di dalam darah. Karena kayu maki ini sendiri banyak faedahnya. Di antara lain yang pertama untuk pengobatan sakit di dalam dada, yang kedua untuk pengobatan dingin di dalam darah, yang ketiga untuk sakit jenis penyakit apa saja yang terdapat di dalam perut, kemudian penyakit yang ada di dalam otak. Biasanya orang yang sakit ada penyakit di dalam otak kita, ini bau hidung itu keluarnya bau amis. Nah dengan tumbuhan ini juga dapat menyembuhkannya cuma dengan bahan-bahan yang berbeda, campurannya dengan bahan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya daun sanamaki ini juga bisa menghilangkan racun. Orang yang terkena racun atau yang salah konsumsi sehingga dia terkena racun, ini bisa juga menyembuhkan, menghilangkan racun yang ada di dalam badan dengan menggunakan daun kayu sanamaki ini. Yang selanjutnya daun sanamaki ini juga bisa untuk menghilangkan bau mulut. Terkadang ada juga kita yang kena penyakit yang bau mulut kita, bau nafas kita terasa sangat-sangat tidak sedap. Sangat-sangat tidak enak. Ini dengan insya Allah dengan kayu sanamaki pula dapat menyembuhkannya. Juga yang penyakit lain yaitu dengan menerang mata kita kabur. Bisa juga daun sanamaki ini untuk pengobatan menerangkan mata. Selanjutnya daun sanamaki ini juga bisa menyembuhkan penyakit demam dan penyakit yang namanya yaitu kencing darah. Maka kenapa saya jabarkan seperti ini? Supaya saudara saya tidak menganggap video yang kami buat ini khususnya tentang sanamaki. Tidak. Cuma sanamaki ini bisa mengobati bermacam penyakit. Hanya saja kami buat satu demi satu video. Itu tujuannya hanyalah supaya saudara saya tidak salah dalam pengaplikasiannya. Karena bila salah dalam pengaplikasiannya, jadi penyakit yang kita berobat tidak tepat sasaran. Seperti sakit di dalam dada sebagaimana tutorial yang sudah saya buat. Ini campurannya dengan madu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu untuk menghilangkan dingin di dalam badan atau dingin darah yang disebut dengan dingin darah. Contoh penyakitnya seperti ini. Terkadang sahabat kita, kawan kita dia merasa panas, hangat badannya. Tapi kita berbeda. Kita merasa dingin. Kenapa dingin sekali badan kita? Tapi bukan sifatnya panas. Kita terasa dingin. Itu disebut dengan penyakit dingin di dalam darah. Dingin di dalam darah ini akan mengefek yang cukup besar.
Kalau kita biarkan penyakit dingin di dalam darah ini, lama-kelamaan kita akan mengendap penyakit yang namanya dengan lemah syahwat. Nah, ketika kita sudah mengalami penyakit yang lemah syahwat, ini lebih parah lagi permasalahan yang kita hadapi. Jadi sebelum kita sampai kepada penyakit itu, sebelum penyakit itu menemui kita, maka kita obati dulu ketika kita mengalami permasalahan dingin di dalam darah atau badan kita sering kali terasa dingin. Nah, saudara saya sekalian, dengan daun sanamaki ini, artinya caranya daun sanamaki itu telah kita tumbuk seperti tutorial yang sudah saya bagikan di dalam pengobatan sakit dada. Setelah kita tumbuk, kita haluskan. Baik kita pakai kain dan sebagainya, yang intinya bubuk ini sudah benar-benar memang halus, sudah bisa dikonsumsi. Ini baru kita campurkan dia dengan yang disebut dengan gula pasir. Nah, ini dia, ini gula pasir. Ataupun kadarnya daun sanamaki ini 1 sendok. Nah, 1 sendok makan daun sanamaki seperti ini. Seperti ini. Ini 1 sendok makan daun sanamaki atau dedak sanamaki. Ini kita campurkan atau kita aduk dengan setengah sendok makan gula pasir. Saya ulangi, 1 sendok makan dedak sanamaki, kita gunakan gula pasir sebanyak setengah sendok makan. Ataupun cara pengaplikasiannya, boleh saudara saya melihat tutorial video saya yang saya bagikan, yang saya praktek langsung cara pembuatan penyakit sesak di dalam dada atau penyakit sesak nafas. Seperti juga kita cara mengaplikasikan untuk penyakit dingin di dalam darah. Cuman gulanya setelah kita ambil gula pasir ini setengah sendok, kita masukkan ke dalam tempat seperti ini misalnya. Ini kita kasih sedikit air supaya gula ini larut. Kemudian baru kita masukkan dedak sanamaki 1 sendok makan, baru kita aduk dengan rata. Nah, setelah rata pengadukan, baru ramuan ini bisa kita konsumsi. Hanya sekedar ini, inilah cara pengaplikasiannya. Cuman nanti di dalam video ini juga akan kami cantumkan skripsi di bawah bagaimana cara pembuatannya. Jika memang tidak paham dengan membaca skripsi, bisa lihat tutorial atau video yang saya bagikan dalam pengobatan sakit dada. Karena cara buatnya juga sama, cuman campurannya yang berbeda. Kalau untuk sakit dada kita pakai yang madu. Kalau untuk dingin di dalam darah atau untuk mencegah terjadinya lemah syahwat, kita mencampurnya dengan gula pasir. Adapun cara pembuatannya secara real, kalau saudara saya setelah menonton video ini ada yang meminta untuk saya aplikasi, untuk saya buat bagaimana cara pengaplikasiannya, insya Allah akan kami jabarkan, akan kami praktekkan. Tapi kalau tidak ada, kalau saudara-saudara saya paham dengan yang saya sampaikan ini, insya Allah video selanjutnya kita akan memberitahu tentang bagaimana cara kayu dan dedak sanamaki ini bisa untuk pengobatan penyakit di dalam perut. Baik itu penyakit dalam keras di dalam perut atau sebagainya. Dan setelah itu kita akan juga membuat orang yang merasa sakit kepala selalu. Artinya di dalam kepala kita itu ada sebuah penyakit. Itu akan kami buat. Maka tetap ikuti kami. 1 batang, 1 pohon kayu sanamaki ini kita akan membuat dengan 12 macam penyakit, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Cuman untuk video saya ulangi, untuk video kali ini kita membuat 1 resep ini supaya saudara-saudara saya sekalian tidak salah dalam membuat aplikasi supaya tepat sasaran. Itu saja, dan jangan lupa baca skripsinya karena untuk memudahkan kita dalam mengambil penawarnya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan semua ini kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada saudara saya yang mau mengamalkannya supaya Allah memberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sekian dulu pada video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Juga saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara-saudara saya sekalian. Cuma saya memohon kepada saudara saya sekalian yang kiranya video yang saya buat ini
merasa bermanfaat untuk saudara-saudaraku, maka tolong dibagikan dan tolong di-subscribe supaya channel ini berkembang dengan baik. Dan jangan lupa untuk di-komen apa yang dapat diperbaiki daripada channel yang saya buat ini. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.